Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Islam. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai prosedur SIM. Kita akan membahas model Sistem Informasi Manajemen dengan dua bagan, yaitu bagan komunikasi dan bagan Sistem Informasi Manajemen. Selamat mengikuti. Saudara sekalian, pada bagian ini kita akan membahas model prosedur Sistem Informasi Manajemen. Di bagian pertama telah kita jelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur, aktivitas, atau mekanisme pemrosesan data menjadi suatu informasi yang berguna bagi manajemen dan organisasi. Prosedur SIM tersebut secara umum ada 5 ya, yaitu input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Nah, untuk memahami bagaimana 5 tahap atau aktivitas ini bekerja, maka kita akan menjelaskan melalui 2 model SIM berikut ini. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan model ya? Model adalah suatu gambaran visual dan deskripsi yang merepresentasikan suatu sistem atau konsep secara sederhana sehingga mudah dipahami. Model ini sangat penting untuk memudahkan kita memahami teori yang panjang, penjelasan yang panjang, atau ke konsep yang rumit menjadi sesuatu yang mudah kita mengerti. Model ini dapat berupa model fisik ya, seperti maket atau contoh produk ya, atau prototip. Kemudian ada berupa citra atau rancangan, rumusan matematis, atau berupa bagan atau diagram. Kali ini kita akan menggunakan 2 bagan untuk menjelaskan model Sistem Informasi Manajemen. Saudara sekalian, bagan yang pertama adalah sistem komunikasi. Ini adalah model dasar dari sistem komunikasi atau sistem informasi. Nah, saudara sekalian, di sini ada 5 komponen dasar yang terkait dengan sistem komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran, penerima, dampak. Saudara sekalian, sumber adalah pihak atau orang yang mengirim pesan kepada orang lain ataupun kepada khalayak. Ya. Di dalam ilmu komunikasi, sumber ini biasa juga disebut sebagai pengirim, sebagai source, sebagai sender atau encoder. Nah, di dalam organisasi tentu saja setiap orang itu bisa menjadi sumber pesan. Misalnya, pimpinan menjadi sumber pesan kepada bawahannya atau dari staf kepada staf yang lain. Jadi sumber ini adalah orang yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Nah, saudara sekalian, komponen yang kedua yaitu pesan itu sendiri. Tentu saja pesan ini adalah ide-ide, informasi yang akan dibagikan kepada pihak lain. Komponen yang ketiga adalah saluran ya, atau media. Nah, untuk mengirimkan pesan itu tentu kita membutuhkan media, baik berupa media cetak ataupun media elektronik ya, atau new media internet. Nah, media ini contohnya kita mengirim surat melalui email, melalui WA ya, atau melalui pesan-pesan elektronik lainnya. Selanjutnya adalah komponen penerima. Penerima ini adalah orang ataupun pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima pesan. Nah, orang yang menerima pesan ini tentu orang yang membutuhkan informasi, orang yang membutuhkan data. Oleh karena itu, kita harus memberikan data kepada penerima sesuai dengan kebutuhan atau informasi yang mereka inginkan. Nah, penerima pesan ini biasa juga disebut dengan
decoder, biasa disebut juga dengan receiver ya, atau penerima pesan. Kemudian setelah pihak penerima ini mendapatkan pesan, akan terjadi satu dampak atau pengaruh. Dampak ini adalah hasil yang diperoleh setelah pihak penerima mendapatkan pesan. Bisa berupa kepuasan, bisa berupa peningkatan produktivitas sebagai dampak diterimanya informasi oleh pihak penerima. Nah, saudara sekalian, di dalam organisasi tentu saja sumber pesan saluran penerima dampak ini merupakan satu kesatuan ya, yang digunakan baik oleh pimpinan maupun staf di dalam bertukar pesan atau berbagi informasi. Kemudian ketika sumber menyampaikan pesan kepada penerima, bisa saja terjadi berbagai noise ya, gangguan. Ya, bisa gangguan fisik seperti masalah hardware ya, atau masalah lingkungan fisik, keributan ya, apa dan sebagainya, hambatan-hambatan fisik ataupun non fisik seperti hambatan psikologi ya, hambatan bahasa dan sebagainya. Kemudian setiap pertukaran pesan itu juga melibatkan umpan balik atau feedback. Nah, kita mengharapkan bahwa adanya dampak itu memberikan umpan balik yang positif kepada sumber. Nah, kita melihat di dalam bagan ini ada garis-garis putus-putus berwarna merah. Ini adalah lingkungan internal organisasi, sedangkan luarnya adalah lingkungan eksternal organisasi. Jadi bisa saja pertukaran pesan itu terjadi di dalam internal organisasi maupun dari internal kepada pihak eksternal organisasi. Itu tergantung dari kebutuhan pesan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Apakah ia berada di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, tentu saja memahami bagan sistem komunikasi ini penting sekali bagi para manajer, bagi para staf, karena komunikasi ini merupakan salah satu aspek penting di dalam sistem informasi manajemen. Bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan berorganisasi, komunikasi ini menentukan mati hidupnya, lancar tidaknya kinerja sebuah organisasi. Kita lanjut kepada bagan yang kedua. Nah, saudara sekalian, ini bagan prosedur SIM dalam organisasi. Ini adalah bagan yang lebih spesifik ya. Kalau tadi itu adalah bagan komunikasi yang lebih bersifat umum. Nah, di sini kita ingin menjelaskan bagaimana setiap aspek atau tahapan dalam sistem informasi manajemen itu bekerja ya. Di sini kita lihat aspek input ya, kemudian diproses menghasilkan output, kemudian disimpan, kemudian memberi feedback kembali kepada input, dan semua tahap-tahap ini baik tahap input, proses, output atau storage itu senantiasa dikontrol oleh pihak pimpinan atau oleh pihak manajer. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam internal organisasi ini memang memerlukan satu proses pertukaran pesan yang terarah, yang sistematis, yang terkontrol, sehingga apa yang disampaikan itu bisa menghasilkan satu dampak positif bagi organisasi. Nah, saudara sekalian, prosedur SIM ini juga melibatkan aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi pihak-pihak eksternal, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa setiap komunikasi atau pertukaran pesan yang kita lakukan itu juga mempengaruhi pihak eksternal, ataupun sebaliknya, proses atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di eksternal itu mempengaruhi pada aspek internal organisasi. Oleh karena itu, kita di sini membatasi prosedur SIM pada satu garis merah
Ini yang di dalam adalah aspek internal organisasi dan yang di luar itu adalah aspek eksternal organisasi. Nah, saudara sekalian, tentu memahami tahap-tahap atau langkah-langkah ini merupakan hal yang penting karena ini merupakan satu kesatuan yang sangat menentukan kinerja, yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Untuk mempelajari lebih lanjut materi ini, silakan Anda membaca beberapa referensi, ya, baik yang disampaikan di sini maupun referensi yang Anda miliki. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan materi kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.